Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali lagi di Marwah Farm Klaten, channel yang membahas tentang kura-kura. Kali ini kita akan memaparkan tentang cangkang kura-kura. Kura-kura merupakan salah satu hewan yang unik ya, rekan-rekan. Dia berbeda dengan hewan yang biasa kita temukan seperti ayam, sapi, kambing, burung, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kura-kura ini memiliki perlindungan diri berupa cangkang yang ada di atas atau ventral dan bawah atau dorsal dari tubuh kura-kura tersebut. Dan cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuh kura-kura. Yang di atas itu biasa disebut dengan karapas, kalau yang di bawah biasa disebut dengan plastron. Ya, untuk sekarang kesempatan kali ini kita bahas tentang plastron dulu, cangkang yang di bawah. Ya, sebelum membahas tentang plastron, rekan-rekan bisa klik dulu tombol subscribe di bawah lonceng merah supaya kita lebih semangat lagi bikin videonya. Dan klik like, nyalakan juga loncengnya, dan di share ke rekan-rekan. Ya, untuk plastron itu biasa disebut, cangkang bawah itu biasa disebut dengan plastron atau bottom seal atau dorsal view. Seperti ini di bawah ini biasa disebut plastron. Ini punya beberapa skut, biasanya memiliki pasangan, skutnya itu kanan dan kiri itu berpasangan. Untuk kura-kura itu memiliki plastron yang berpasangan. Yang paling atas mendekati kepala ini namanya gular. Dua ini yang kecil ini namanya adalah gular. Kemudian yang nomor 2 dari atas bawahnya ini bernama humeral. Dua ini humeral. Kemudian yang ketiga itu adalah pectoral atau dada, bisa disebut dengan dada. Ini pectoral. Ini pectoral dua ini adalah dada dari kura-kura. Kalau rekan-rekan ingin melihat dada kura-kura itu yang mana, itu 3 skut plastron dari atas: gular, humeral, kemudian pectoral. Ini adalah pectoral dada. Kemudian perutnya yang mana, abdominal atau perut, itu adalah ini perut kura-kura yang ini, yang besar, yang skutnya itu besar. Ini adalah perut dari kura-kura. Kemudian yang nomor 5 itu adalah skut femoral. Femoral itu yang seperti ini adalah femoral. Kemudian yang terakhir, yang paling dekat dengan ekor, itu adalah skut anal. Skut anal adalah ini skut yang ada di dekat kloaka. Ini adalah skut anal seperti ini. Dan plastron ini di sebagian jenis kura-kura, sebagian spesies kura-kura sudah mengalami perkembangan, yaitu bisa menutup dengan sempurna. Sebagian besar kura-kura cangkangnya itu atau plastronnya itu keras, tidak bisa menutup dan tidak ada engsel. Biasanya ada jenis-jenis tertentu seperti Kuro amboniensis dan box turtle lainnya, Chinese box turtle, Kuro amboniensis, itu biasanya di sini memiliki engsel, jadi bisa menutup dengan sempurna karapasnya untuk melindungi tubuhnya yang rentan. Kita akan coba perlihatkan plastron dari Ambon. Nah, ini di Ambon sendiri itu memiliki engsel di bawah skut pectoral atau skut dadanya. Skut dadanya itu bisa menutup ke dalam. Nah, seperti ini. Dia bisa memasukkan kepalanya seluruhnya ke dalam cangkang atau
exoskeleton atau tulang luar dari kura-kura. Dan hewan kura-kura ini tambahan adalah cangkangnya itu adalah tulang luar yang terdiri dari bahan-bahan tulang seperti apa ya? Itulah pokoknya. Ini sama namanya sama seperti tadi kura-kura Brazil. Bottom seal atau dorsal view itu gular, yang ini depan ini adalah gular, dua ini gular. Kemudian di bawahnya ini adalah humeral. Ini kura-kura Ambon plastron polos ini nggak terlalu terlihat ya anunya, garisnya. Kemudian dada atau pektoralnya yang ini dua ini. Kemudian abdominalnya atau perut itu yang ini. Pokoknya plastron perut itu adalah plastron yang terbesar, adalah plastron perut atau abdominal. Kemudian femoralnya adalah ini yang mendekati ke analnya. Jadi ini adalah yang analnya atau skut anal. Untuk kura-kura lain juga sama, nanti kita akan coba perlihatkan. Ini adalah plastron dari Trichemis venusuta. Rekan-rekan bisa lihat sama semua di jenis kura-kura itu ada plastron gular, kemudian humeral, kemudian pectoral atau dada, kemudian abdominal yang perut, kemudian femoral yang ini, kemudian juga yang terakhir adalah skut anal. Dan tengah ini apa kok ada garis-garisnya? Ini adalah kura-kura yang mengalami pertumbuhan. Ini adalah jembatan antar skut atau yang sedang mengalami pertumbuhan, biasanya terlihat. Itulah jembatan antar skut. Ini sedang mengalami pertumbuhan. Kita coba perlihatkan yang mengalami pertumbuhan dan yang belum mengalami pertumbuhan pada skut plastronnya. Nanti akan terlihat. Ya, ini yang belum mengalami pertumbuhan. Jembatan antar skut plastronnya masih belum terlihat jelas, walaupun sebenarnya ada. Dan situ banyak banget saraf-saraf ataupun saraf-saraf dari kura-kura tersebut. Ini yang mengalami pertumbuhan. Jembatan antar skutnya udah kelihatan. Dan yang pertumbuhannya pesat atau bisa tertunda karena dulu di box es itu cukup lama, kemudian kita pindah ke kolam di sebelah situ, kemudian dia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Ini 3 bentuk. Yang kanan ini belum mengalami pertumbuhan, jadi jembatan antar skut plastronnya belum terlihat. Kalau yang tengah ini sudah mengalami pertumbuhan tapi belum terlalu cepat, jadi jembatan antar skutnya terlihat tapi tipis. Kemudian yang terakhir, yang paling kiri ini, jembatan antar skutnya sudah lebar. Ini menunjukkan bahwa dia pertumbuhannya sangat pesat dan jembatan antar skut ini lembek, belum keras seperti plastron tua yang ini. Ini nanti jembatan antar skut ini kemudian melebar menjadi keras, kemudian kulit plastron yang tua itu akan lepas, digantikan dengan plastron yang baru. Jadi seperti itu. Ini tiga-tiganya adalah spesies Trichemis venusuta. Kita coba perlihatkan kura-kura yang lain. Di keluarga common snapping turtle juga ada garis-garis skut pada plastron, tapi tidak terlalu terlihat. Yang depan ini karena masih kecil ya, ini CST di tempat kami. Ini adalah gularnya, kemudian ini humeral, pectoral, abdominal,
kemudian femoral, dan skut analnya. Di semua kura-kura ada pengelompokan di plastronnya. Rata-rata ada 6 pasang atau 12 skut plastron. Berbeda dengan cangkangnya atau karapasnya. Nanti untuk karapas kita bahas di video yang selanjutnya. Untuk karapas itu biasa disebut dengan top seal atau ventral view. Kita akan bahas di video yang selanjutnya tentang ventral view-nya. Ini tentang CST, plastron CST. Kita akan perlihatkan satu lagi lah, plastron kura-kura jenis lain satu lagi. Nah, ini punyanya piput atau pipi putih atau black mouth turtle atau smiling turtle. Nah, ya kan seperti tersenyum, smiling turtle. Ini juga punya gular, humeral, pectoral, abdominal, kemudian femoral dan anal. Jadi terbukti ya, di semua kura-kura terbagi 6 pasang skut plastron. Itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang plastron dari kura-kura. Ke depan insya Allah kita akan bahas ilmu-ilmu tentang kura-kura. Jadi bukan hanya review, bukan hanya sekedar hiburan, tapi rekan-rekan juga bisa dapat ringkasan yang kami dapat dari beberapa sumber yang bisa kita sampaikan ke rekan-rekan. Itu saja video dari kami dari Marwah Farm Klaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.